dari cara menembak pun juga unik. Bidikan itu ada di depan mata kita. Ukuran bidikan itu sih. Kalau Pangarsa Abah enggak di sini. Nggak pakai bidikan mata. Mungkin bidikan hati. Beliau menceritakan bagaimana selama di pesantren, apa kebiasaan-kebiasaan Pangarsa Abah waktu di pesantren. Saya terjerumus ke pergaulan yang salah, mencemarkan nama baik orang tua. Capek gawe teh ditampi resikonya aja teh gitu di mana we geus we cenah cicing di dieu, sudah tinggal saja di pesantren di sini, urus pesantren. Nanti kalau Pangarsa Abah sudah wafat, yang jadi mursyid siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dengan sosok panutan, sosok yang luar biasa dalam acara Bincang Santai LDTKN Suryalaya Perwakilan Kabupaten Cianjur. Hadir di depan kita, Saudara Tamamul Khair Al-Aziz atau biasa dipanggil Papap atau ada yang biasa menyebutnya Kang Tamtam. Apa kabar, Pap? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Budi sehat? Alhamdulillah. Bapak Tamamul Khair Al-Aziz ini salah satu putra dari Kiai Haji Aang Muhammadul Aziz, wakil talqin generasi pertama dari Pangarsa Abah Anom. Saya sedikit ingin menggali tentang sosok Pangarsa Aang di mata Papap sebagai seorang putra, di mata Papap sebagai sosok guru, Pap. Karena dari berbagai macam literasi atau bacaan apapun, sosok Pangarsa Aang itu luar biasa hikmahnya gitu. Boleh diceritakan tentang sosok Pangarsa Aang? Bismillahirrahmanirrahim. Ibarakati karomati Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajil Arifin radhiyallahu anhu wa bibarakati karomati Kiai Haji Aang Muhammadul Aziz radhiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Kang Budi, kalau ditanya terkait tanggapan, pandangan, atau apapun itu sudut pandang saya terhadap almarhum Pangarsa Aang. Di satu sisi, bagi saya sendiri, beliau adalah mentor dan motivator. Dan di satu sisi sebagai ayah, sebagai orang tua, beliau orang tua, ayah yang teramat bijaksana. Mungkin itu Kang Budi. Terkait hubungan dengan Pangarsa Abah, yang saya tahu kan itu pernah bareng-bareng Pap menimba ilmu di Gentur, terus memposisikannya sebagai wakil talqin dari Pangarsa Abah, walaupun pernah satu sekolah, walaupun pernah satu belajar bareng-bareng gitu Pak. Ini sosok Pangarsa Aang, adabnya terhadap Pangarsa Abah yang Papap tahu seperti apa? Karena saya mendengar dengan telinga dan mata sendiri bahwa para putra-putrinya Pangarsa Abah ketika mendengar Pangarsa Aang meninggal itu sangat-sangat merasa kehilangan. Mama Otin itu sampai ya, luar biasa katanya. Terkait dengan adabnya terhadap Pangarsa Abah itu. Dari sikap perilaku ya,
kita melihat, kita menyaksikan itu Kang, beliau mencontohkan kepada kita, khususnya ikhwan pada umumnya, bahwa yang beliau sampaikan itu adalah contoh bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau takdim terhadap Pangarsa Abah selaku guru murid itu. Sempat pernah saya ikut ngekor ngikut bareng beliau ngaras ya ke Pangarsa Abah. Waktu itu sebelum Pangarsa Abah turun memasuki ruangan di mana beliau biasa menerima tamu ngaras. Di dalam itu ada ruangan istirahat beliau kalau nonton TV kan gitu. Di sampingnya lagi kamar beliau. Nah, jadi sebelum keluar menerima ikhwan ngaras, beliau di ruangan itu dulu. Nah, biasa dulu almarhum itu menemui beliau di situ lewat dapur ya, buat lewat tempat makan. Pintu Ruangan, samping. saya lewat samping ruangan makan, di situ ada pintu ke ruangan Pangarsa Abah. Nah, dari mulai di situ sudah mulai mengkondisikan sikap takdimnya. Setelah masuk pintu dibuka, langkah mata beliau duduk bersimpuh. Dari pintu itu duduk bersimpuh, menghampiri Pangarsa Abah, berjalan dengan lutut dengan kondisi bersifat itu seperti ya seperti di kerajaan ya, kerajaan prajurit atau orang menemui raja itu, itu meronang bahasa Sunda. Nah, beliau sudah dekat dengan Pangarsa Abah, mencium tangan Pangarsa Abah, duduk tahiyat awal di samping depan Pangarsa Abah samping kanan. Karena beliau masuk dari pintu malipir ke paling kiri, nggak persis di depan Pangarsa Abah, di sebelah kiri. Beliau memposisikan sebelah kanan, mencium tangan Pangarsa Abah. Nah, dalam tetap posisi duduk bersimpuh, kalau kita duduk tahiyat awal ya gitu. Dan yang saya perhatikan, di saat ada di dalam ruangan itu tidak banyak komunikasi, tidak banyak ngobrol, soalnya apakah hanya diam ya. Nggak terlihat seperti cerita bahwa beliau pernah sama-sama dengan Pangarsa Abah mondok waktu remaja gitu. Kan pantasnya gitu udah akrab. Yeah. Udah bisa say hello gitu kan. Ini enggak, jadi tetap beliau tuh nggak berbicara kalau nggak ditanya, kalau nggak suruh bicara, dalam bahasa Indonesia diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol Pangarsa Abah beliau nggak bicara. Kalau Pangarsa Abah ngajak ngobrol baru jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pangarsa Abah. Ada sempat satu ngikut sila ngaras sama almarhum, sampai sama sekali tidak terucap sepatah kata pun. Datang mencium tangan Pangarsa Abah, duduk sejenak sebentar, nggak lama udah pamit. Nah, yang uniknya pas pamit itu meninggalkan ruangan itu, beliau nggak pernah berani memperlihatkan punggung. Jadi mundur atret, ngesot. Saya yang masih polos. Duh, ini ribet amat ya. Tanggal gitu. Tapi selalu seperti itu yang beliau. Alim munggungan menyebabnya mundur. Alim nonggongan, ya akhirnya seperti itu.
Dari sisi adab beliau yang memang sangat-sangat menerapkan itu dan sangat menganjurkan dengan contoh seperti itu. Pesan almarhum kepada Bapak secara pribadi dan pesan untuk para ikhwan Bapak yang pernah Bapak dengar langsung dari almarhum, seperti apa Bapak? Saya banyak pelajaran dari cerita. Jadi beliau itu lebih banyak menyampaikan cerita lah gitu. Saya ngadongeng Kang Budi. Tapi yang diceritakan itu tidak jauh dari tentang pangresa Abah Sepuh dan tentang pangresa Abah Anom, terkait bagaimana beliau menceritakan perjalanannya menemani pangresa Abah Anom mondok di salah satu pesantren di Cianjur, terus Sukabumi. Itu juga beliau menceritakan bagaimana selama di pesantren, apa kebiasaan pangresa Abah waktu di pesantren gitu. Jadi menurut beliau bahwa tanda-tanda kemursidan pangresa Abah Anom itu sudah terlihat semenjak waktu remaja dulu. Jadi beda dari yang lain, luar biasa lah pangresa Abah. Seperti contoh beliau menceritakan kalau sedang mengikuti kegiatan pesantren khususnya mengaji. Setelah selesai Isya itu di pesantren itu ada kegiatan mengaji, ngaji kitab kuning dibuka. Waktu pengajian itu pangresa Abah nggak ikut bareng-bareng ngaji, malah dilihat pangresa Abah tidur. Di kamarnya. Tapi kalau ditanya oleh guru ngaji itu paling bisa, paling bisa dan ya paling benar lah sesuai dengan sesuruh menjelaskan tentang kitab yang dibuka, yang dibaca, yang diaji itu kan ngaji aja enggak gitu ya, ikut ngaji aja enggak, tapi malah begitu tidur dites bisa gitu. Tapi waktu dites paling bisa. Nah, ternyata beliau selidiki siangnya waktu ngaji masa Abah tidur, ya tidurnya pun mungkin gitu ya sambil memperhatikan. Nah gitu. Terus kebiasaan pangresa Abah waktu di pesan itu kalau malam bangun, kan mulai tahajud dan sebagainya, terus baru membuka kitab itu setelah selesai tahajud, selesai buka mutalaah, mungkin yang tadi didengar dipelajari itu waktu subuh. Memang menganjurkan untuk belajar itu ya waktu-waktu itu, waktu sebelum subuh. Nah, itu setelah selesai kegiatan ibadah malam mulai ada waktu jeda di situ waktu yang baik untuk belajar katanya. Karena akan lebih kuat ke daya ingat gitu. Nah, dan di balik semua itu yang terjadi sama ya tetap saja itu luar biasa karena tidak, ya mungkin saja karena ketiduran nggak sampai selesai mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz terkait kitab yang dibaca itu. Selain itu juga keluar biasaan pangresa Abah. Jadi setiap kegiatan sehari-hari di pesantren itu, jadi di pesantren itu pangresa Abah ditemani oleh 2 orang. Jadi perjalanannya menurut ke belakang ke Budi bahwa di masa Abah sepuh
kakek saya, orang tuanya almarhum, Haji Abdul Aziz namanya, di daerah Padakati, Warung Pandang, sudah mengamal, berguru ya, mengamal, bergurunya ke Abah Sepuh waktu itu di Godeba. Nah, setelah mendengar Abah Sepuh akan memondokkan salah satu putranya yaitu Pangarsa Abah, nah, kakek ini nih soalnya ada aja kesempatan nih. Waktu itu almarhum sedang mondok di daerah salah satu pesantren di daerah Cibeber. Dipanggil almarhum. Nama kecil almarhum itu Oo. Ya. Saroji, dipanggil oleh teman-temannya Oji, panggilan orang tua Oo. Ya. Dipanggil lah. Oh, itu putra mursid badai mondok. Putra mursid Pangarsa Abah Sepuh hartanya, karena mursid waktu itu kan putra guru agung, putra guru Pangarsa Abah Sepuh badai mondok di Cianjur, baturan kumane. Oh ya, baturan kumane, naon kabutuhna, apapun kebutuhannya penuhi, apapun pemerintahnya penuhi gitu. Yang sebelumnya saya punya anggapan setelah banyak mendengar cerita itu, ini merasa bangga diri bahwa bapak saya itu satu guru, satu bangku, satu kelas, akhirnya kayak gitu. Sampai merasa sederajat dengan Pangarsa Abah Anom. Ada rasa bangga di situ. Tapi di saat ada perasaan itu, di satu kesempatan beliau menegur itu. Tadi cenah orang ulah boga anggapan AA sama sarua jeung Abah. Abah memursid. Nah, lantas beliau menceritakan bagaimana waktu beliau bareng-bareng dengan Pangarsa Abah di pesantren Cianjur, di daerah Cianjur dan Sukabumi. Jadi beliau tegaskan bahwa waktu itu beliau menemani Pangarsa Abah Anom bukan sebagai teman yang sederajat. Beliau lebih jadi pelayan, melayani semua kebutuhan Pangarsa Abah. Karena amanat orang tua yang ditemani itu putra guru mursid yang harus dilayani waktu sisi hidmah ya. Ya, beliau menegaskan waktu itu, jangan punya anggapan AA sarua jeung Abah amah kacung, pelayan Pangarsa ngalayani naon kebutuhan Abah, naon wae perintah Abah gitu. Jadi bahasa almarhum aman harita nuturkeun curug Abah gitu. Kumaha cek Abah. Nah, Pangarsa Abah berangkat dari Suryalaya ditemani oleh salah seorang Kodim juga namanya Neng Simri. Panggilan itu nama panggilan, kalau nggak salah namanya itu siapa ya, Zainal Abidin gitu. Neng Simri, oh berarti laki-laki ya Neng Simri. Neng Simri itu panggilan. Nah, Neng Simri ini masih keturunan Syekh Tolha Cirebon. Diposisikan oleh Abah Sepuh sebagai pendamping Pangarsa Abah Anom. Pangarsa Abah Anom muda ya waktu itu. Sebagai pendamping kemanapun Pangarsa Abah Anom selalu harus ditemani oleh Neng Simri ini. Nah, kebetulan waktu di pesantren kan di daerah Cianjur ini, ya berkaitan dengan Neng Simri itu. Dan ditambah lagi dengan almarhum yang diperintahkan oleh kakek untuk ikut melayani. Nah, yang diceritakan almarhum luar biasanya Pangarsa Abah
Neng Simri tugasnya di pesantren itu bagian masak. Oh. Masak nasi. Terus abah abah itu suka diajak oleh almarhumnya suka diajak oleh abah mencari lauk buat makan. Lauk itu bahasa dengan sangu. Pak Sabah suka ngajak berburu burung ataupun ikan apapun itu. Nah, berburunya itu alat senjatanya itu dua, punya bedil mimis ya, senapan angin dengan satu lagi yang tradisional, ketepel. Itu senjata yang selalu digunakan kalau berburu ikan itu, berburu burung dan ikan. Jadi luar biasa pengarsa Abah. Ya gitu kan. Orang neangan lauk cenah kan si Neng masak. Orang neangan lauk jang laukna ya. Itu cenah bawa bedil. Beliau sekalian jeung mimisna sacanak dina sakujas cenah. Ngambil senapan, ambil mimisnya yang disimpan di saku jas. Satu cepuk yang tersimpan dalam saku jas itu beliau ambil. Dan ditegur sama para sahabat, wah jangan terlalu banyak gitu. Nanti ini sisain aja buat nanti. Nah, para sahabat buka cepuknya, terus almarhum disuruh menekan tangannya. Dan para sahabat ngambil pluk ada 10 atau berapapun itu, dan yang luar biasanya berapapun itu yang dibawa sejumlah itu burung yang didapat. Dan pernah meleset. Dan dari cara menembak pun juga unik gitu. Uniknya seperti kita kalau lazimnya membidik ya, bidikan itu ada di depan mata kita. Seperti ini nih. Keker ya, ada ukuran bidikan itu sih. Kalau pengarsa Abah enggak di sini. Enggak pakai bidikan mata, mungkin bidikan hati. Ya, itu semua kena itu mimisnya 10 gitu. Dan selalu dimulai dengan bismillah. Ang pencit we kan akan niatan di dia mencit nama Bismillahirrahmanirrahim sudah. Itu bandring pun seperti itu, nggak di sini apa ngambil bidikannya, tapi selalu di sini di bawah gitu. Itu kalau salah satu keluar biasaan pengarsa Abah. Dan sisi bahwa beliau menegur saya bahwa jangan samaratakan, jangan sejajarkan, jangan sebandingkan. Beliau dengan pengarsa Abah, beliau lebih bangga di menyebutnya sebagai pelayan pengarsa Abah. Nah itu yang ya salah satu pesan yang terngiang, bahwa beliau tidak merasa bangga, tidak merasa lebih, tidak memposisikan dirinya orang yang dekat. Nggak mentang-mentang dekat gitu dengan pengarsa Abah. Itu lantas tadi memperlihatkan kegagahannya si pengarsa Abah, bahkan di depan Iwan pun. Nah, dan di sela-sela kesempatan itu sempat iseng nih Kang Budi, saya nanya pengarsa Abah dulu masih lama dari tahun berapa gitu, iseng nanya kita panggil AA ya ke Amar, semua juga Iwan sebagian yang sudah dekat panggilnya AA. Nanti kalau pengarsa Abah sudah wafat, yang jadi mursyid siapa? Beliau tidak menjelaskan itu. Wallahu alam dia bilang. Tapi yang pasti, itu belum menyebutkan pasti, tapi yang pasti nanti sepeninggal pengarsa Abah, ikhwan itu akan riweuh bahasa Sunda ya,
akan riweuh sibuk Hmm. dengan bahasa aya nu ka kaler, aya nu ka kidul, aya nu ka wetan, aya nu ka kulon, riweuh sibuk mencari guru mursyid gitu. Saat sepeninggal pangarsa Abah. Terus saya tanya lagi, lantas kita harus bagaimana? Beliau menjawab, tuturkeun we Suryalaya. Tuturkeun Suryalaya. Tuturkeun Suryalaya, seraya menunjuk waktu itu masih Jumenang ada yang hilimnya, ibarat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia menunjuk ke pangarsa Kanji Dudun. Dan ada lagi yang kegagahannya dan keberaniannya diibaratkan Sayyidina Ali. Beliau menunjuk ke almarhum pangarsa Kanji Baban. Dan tanpa disadari kejadian sekarang ini seperti itu loh, seperti yang digambarkan. Oh iya ya, sekarang Ikhwan ini bahkan bukan Ikhwan yang sibuk mencari, ada oknum yang mengaku. Iya. Ada oknum yang mengaku guru mursyid, bahkan ya inilah. Oh, gambaran-gambaran itu sebetulnya sudah disampaikan, sebenarnya mungkin gitu. Tapi alhamdulillah karena ada pesan itu tadi, tuturkeun Suryalaya, yaitu salami saha wae eta anu di siapapun itu yang disepakati oleh keluarga Suryalaya, itu yang harus kita ikuti. Tuturkeun Suryalaya. Tuturkeun Suryalaya. Iya. Terkait dengan perjalanan Pap ya. Pap dengan segala perjalanannya dari mulai pendidikan sekolah, terus bagaimana pesan almarhum terhadap Pap secara pribadi, pesan terhadap melalui Pap untuk Ikhwan gitu kan. Nah sekarang Pap ngemban amanah jadi ketua LDTKN ya Pak. Lembaga dakwah TKN Pontren Suryalaya Kabupaten Cianjur. Dari perjalanan Pap yang rock and roll dengan sekarang itu Pap, pribadi Pap bagaimana memandang Pap? Ini sebuah amanah yang luar biasa. Tuturkeun Suryalaya dengan segala dimensi ikhwannya di Cianjur Pap. Memang luar biasa ya beliau, memberikan bekal, dulu memberikan bekal untuk saya menghadapi zaman sekarang. Bekal yang diberikan gitu. Seperti halnya ya tadi bahwa saya salah satu, ya mungkin satu-satunya yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua dulu. Saya terjerumus ke pergaulan yang salah, mencemarkan nama baik orang tua. Tapi beliau tetap sayang, tetap dengan kasih sayang menerima, membimbing, mengarahkan. Layak saya untuk diusir, tidak diterima lagi di keluarga karena perbuatan dan kelakuan. Tapi dari situ alhamdulillah sadar bahwa yang dulunya sempat saya berontak terhadap kebijakan orang tua, menganggap orang tua sebagai orang tua tidak memperhatikan anak-anaknya, lebih sibuk memperhatikan orang lain. Sampai protes orang lain aja diarahkan, dituntun, dibina dari jelek sampai baik, sementara saya anaknya di saat mau sudah ingin baik pun gitu, orang tua nggak mampu menjadikan saya orang baik. Nah, itu yang momen dimana saya sekarang bisa ada di sini
berdiri di sini tetap optimis, tetap semangat menjalankan perjalanan hidup. Jadi ya perjalanan yang waktu itu sudah, tapi beliau selalu memberikan motivasi, Kang Budi. Sejelek apapun, sekhianat apapun saya terhadap keluarga dan orang tua khususnya, beliau senantiasa merangkul, mengajak, menuntun, kenway, ayo gerak, segera. Saat ini juga, mulai dari saat ini juga kita bertobat. Selalu itu disampaikan, meskipun berulang-ulang saya mengatakan saya mau tobat. Sampai saya pernah di mondok, Mang Budi, alhamdulillah ini pengalaman yang luar biasa, dan ini yang saya paling banggakan. Saya pernah mondok di pesantren. Kang Budi udah mondok belum? Belum, Pak. Belum. Saya mah santri, Kang Budi. Jadi saya teh asatid ya, asatid. Jadi pondok saya pondok remaja Inabah. Oh. Pondok remaja Inabah 3 yang membina waktu itu almarhum Pak Haji Dani di daerah Pacet, Ciparai, Bandung. Daerah dingin, Pak. Ya, iya. Kan mandinya juga aduh luar biasa, Kang Budi. Hod-hod ya Pacet. Sesuai lah sareng Pacet Cianjur gitu. Yeah. Di Isna gitu. Tapi karena motivasi dari almarhum waktu itu, di mana titik kita tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi berbohong. Almarhum mengetahui saya sebenarnya, saya bagaimana, meskipun saya rasakan, saya merasakan betapa kecewanya beliau, tapi dengan bijak beliau tetap memberikan motivasi. Bisa, asal mulai dari sekarang, segera bertobat, jangan lantas ini kesempatan, ini kita masih diberikan kesempatan, jangan lantas kesempatan itu sama sekali tidak diberikan gitu. Yeah. Akhirnya beliau mengarahkan, kalau kamu benar menyayangi diri, terlebih kalau memang kamu menyayangi orang tua, kembali ditanya, nyaah teh cenah ka diri kantenan, nyaah teh kakolot kantenan, lamun nyaah kakolot tuturkeun ka hayang kolot, mangga ka Inabah gitu. Disuruh ka Inabah tanpa ada keraguan, saya mau, karena memang pada saat itu sudah ingin terhindar dari Pengaruh belenggu hitam. Nah, ditanya-tanya di Inabah berapa lama, 100 hari gitu. 100 hari itu 3 bulan 10 hari yang Budi. Tapi karena memang merasa sadar keinginan, akan saya jalani program ini. Ya, meskipun di Inabah karena mungkin pembinanya tahu bahwa saya anak wakil talkin ya, anak almarhum, kita diperlakukan berbeda dengan tapi karena keinginan tadi kuat, tidak manja, kita mengikuti apapun program mandi, dibangunin malam, nggak susah, suruh mandi, mengikuti program mandi. Itulah cikal bakal di mana saya merasakan bahwa tuntunan Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah di saat itu diterapkan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, ada dampak yang luar biasa yang kita butuhkan. Ya. Luar biasa perjalanan seorang Tamamul Khairul Aziz. Closing statement dari Papap, harapannya terkait dengan posisi Papap sebagai
Ketua LDTKN Kabupaten Cianjur, terkait dengan harapan Bapak dengan pesan-pesan dari almarhum, dan juga bahwa tidak sedikit Pak Ikhwan TKN Pondok Suryalaya khususnya di Kabupaten Cianjur menaruh harapan besar kepada lembaga dakwah yang Bapak komandoi sekarang, Bapak. Closing dari Bapak terkait dengan harapan-harapan itu, Pak. Dan lebih utama lagi pesan dari Pangersaan kekasih mursid buat Bapak secara pribadi. Dari mungkin pesan yang sangat terngiang dari almarhum, awali segala sesuatu, awali setiap langkah dengan hikmah, dengan tekad hikmah, sehingga kita, ya saya pribadi tidak merasa jadi beban, Bang. Justru bersyukur, ini kesempatan yang luar biasa untuk saya berbuat, untuk saya sendiri menebus dulu yang pernah saya rusak dari sosok kehormatan yang menjadi kehormatan seorang ayah, orang tua, keluarga. Nah, ini saya anggap ini kesempatan untuk saya menebus itu. Ya sempat dulu merasa pesimis, merasa nggak mau, bahkan karena ya basic saya yang tidak baik. Terus sempat saya sudah mulai merintis perjalanan dengan tekad tujuan yang ingin baik, gitu. ingin meninggalkan hal itu dengan kesibukan. Kebetulan waktu itu saya ada kegiatan usaha ya, Kang Budi. Punya pekerjaan, punya usaha, bisnis lah kecil-kecilan gitu. Dan alhamdulillah itu ada menghasilkan lah gitu. Tapi di satu ketika saya pulang dari aktivitas itu jam 11 waktu itu kalau nggak salah, tidak seperti biasanya beliau terjaga bahkan ada di area di luar ruangan, di ngontrol masjid pesantren. Cuman dia bilang, nah, di situ saya sempat mendebat gitu, mengalah. Badai ngurus pasan, non pimanangan, dari mana layaknya saya mengurus pesantren, latar belakang aja seperti itu, ngaji juga nggak bisa, merente ruksak pesantren teh gitu. Tapi belum memotivasi nggak usah kenwai dan ngaji mah aya mubali ngurus pesantren, bisa orang ngurus pesantren lamun contohnya ada kenteng bocor kita perbaiki, tinggal bawa tangga pasangkeun naik, nyorosot dan mau omekeun. Nah di situ aya ngurus, aya ngaji. Aya ngurus gitu mah insya Allah bisa. Tapi ya di sisi kan orang teh kudu usaha, kan saya itu harus bahwa ngurus pesantren itu semata-mata hikmah, pengabdian, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan yang banyak yang saya pahami dari nasihat beliau itu, yaitu urusan hikmah itu bukan pekerjaan, tapi kudu usaha. Kepentingan pribadi orang kudu usaha, tapi usahana lain dijadikan hikmah jadi usaha gitu. Setelah ditimbang di tengah, akhirnya saya harus mematuhi anjuran guru apapun itu, cepat bahasa mati tangga jawa ka jurang oge moal di teduh di tedunan gitu.
tidak semata-mata menganjurkan kalau akan akan meraih hikmah ya. Dahar tambah lapar, asal udah mau insya Allah mau kelaparan. Make tambah orat, insya Allah mau nepikeun ka tembong orat. Pakaian bis aya jang nutup mah aya sarung. Akhirnya dijalani. Ya pelajaran-pelajaran itu Kang Budi, bahwa ya motivasi yang jadi motivasi sekarang itu di saat tetap ada rasa minder bahwa saya nggak layak harus memimpin lembaga dakwah yang dimana konteks dakwah itu sendiri kan hadis dalil harus dikuasai ibadah harus jadi teladan jadi contoh, sementara saya tapi ya motivasi itu tadi mengurus itu di sisi mana kita mampu. Tadi itulah kesempatan lahan hikmah kita, kemampuan kita sandarkan ke kesempatan itu. Tadi ada kalau ngurus malah insya Allah akhirnya merasa bahwa saya tidak akan mampu kalau tidak didukung oleh rekan yang lain dalam menjalankan mandat tugas ini. Maka yang kemarin yang periode ini saya tekankan, saya siap saya menerima kalau seandainya rekan-rekan mau mensupport, mau mendukung tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak siap, tidak mau, tidak ada yang mendukung, saya akan memaksa, meskipun itu tugas, memaksa untuk menolak dengan dasar pertimbangan tadi saya tidak akan mampu, tidak akan sanggup kalau harus di. Nah itu mudah-mudahan support dan terutama doa dari semua Iwan untuk khususnya saya dan pengurus yang lain dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan terutama dapat memanfaatkan potensi ini sebagai lahan hikmah terhadap guru mursyid yang itu yang menjadi kebutuhan untuk kita dari sisi amanat almarhum yang fondasinya hikmah. Maka senantiasa saya menyampaikan ke rekan-rekan, jadikan hikmah sebagai fondasi. Itu sementara Ya. Budi. Baik, terima kasih Bob, obrolan luar biasa dari Papa, banyak hal yang bisa kita petik tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, jalur pondok pesantren sosial ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, sehat-sehat selalu dan pemirsa semuanya, sampai ketemu lagi di obrolan santai LDTKN Kabupaten Cianjur berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.